Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah ketidakpercayaan adalah pekerjaan. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 18-19 yang demikian bunyinya. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam Alkitab, ketidakpercayaan itu adalah suatu tindakan. Misal saja, menolak Tuhan Yesus, menolak itu tindakan. Menyangkal Tuhan Yesus, menyangkal itu tindakan. Menjauhi firman Tuhan, menjauhi itu juga tindakan. Dan lain sebagainya. Jadi ketidakpercayaan itu adalah suatu pekerjaan. Kita harus mengerti, saudara-saudaraku. Yang pertama, ketidakpercayaan itu bukan tidak tahu. Mereka sebenarnya tahu, tapi tidak percaya, menolak. Ketidakpercayaan itu mengeraskan hati terhadap apa yang telah Tuhan lakukan. Ketidakpercayaan itu mengutuk terhadap kasih Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan itu membenci apa yang telah Tuhan lakukan di dunia ini. Ketidakpercayaan itu menolak Roh Kudus di dalam kehidupannya. Jadi ketidakpercayaan itu suatu pilihan, suatu tindakan. Mereka sudah tahu, tapi mengeraskan hatinya. Yang kedua, Tuhan Yesus telah bersikap pada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Hal ini dijelaskan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 23 yang demikian. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tidak percaya itu tidak kenal Tuhan Yesus, sehingga dia tidak pernah minta pengampunan. Yang jelas, karena tidak pernah minta pengampunan, Tuhan Yesus juga tidak mengampuni mereka. Dan karenanya konsekuensinya adalah tidak masuk surga. Yang ketiga, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan sikap berjaga-jaga terus. Jangan sampai dia disusupi iman kepada Tuhan Yesus. Itu harus berjaga-jaga terus supaya dia tetap menolak, mengeraskan hatinya, membentengi dirinya akan kasih Tuhan Yesus. Karena itu dibutuhkan kerja keras untuk menolak Tuhan Yesus, untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ketidakpercayaan itu suatu pekerjaan bagi mereka terus berjaga-jaga. Sikapnya
itu gelisah, khawatir, sehingga mudah tersinggung, berbuat brutal, membenci dan berbuat kejahatan yang lain. Yang keempat, saudara-saudara, ketidakpercayaan itu adalah sikap mengunci pintu hatinya supaya tidak terbuka, mengutuk atas kebaikan Tuhan Allah yang sudah terjadi di dunia ini, sehingga dia tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, yang pertama, ketidakpercayaan itu bukanlah ketidaktahuan. Mereka sudah tahu tapi tidak percaya, mengeraskan hati. Ketidakpercayaan itu mengeraskan hatinya terhadap kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah berlaku atas dunia. Dia mengeraskan hatinya. Ketidakpercayaan itu merupakan tidak tahu. Mereka sebenarnya mengerti akan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus untuk dunia, tapi mereka menutup hati. Pintunya ditutup keras-keras, sehingga sikap berjaga-jaga terus, jangan sampai disusupi iman kepada Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan itu tidak akan masuk surga, saudara-saudara. Dan yang terakhir, solusi untuk tidak percaya ini adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Ini solusinya. Saudara-saudara, doa saya untuk saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak-anakku semuanya, Immanuel. Amin.